Seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak lihat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantu tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Udah lah. Nah, jadi berarti kira-kira masuk akal nggak, Mbak, ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri, ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video ya, percakapan dari seorang mu'alaf dengan seorang oten. Dalam kali ini ada seorang koh ya. Dia menanyakan sebuah pertanyaan yang begitu sangat logis ya kepada seorang oten ini, tetapi ini bisa menggoyahkan keimanan seorang oten itu. Ini hanya percakapan biasa, tetapi ya pertanyaan dari seorang mu'alaf ini sungguh bisa membuat orang Kristen atau ya si oten ini goyah keimanannya. Nah, sahabat ikhwanillah, mari kita simak bagaimana percakapan atau pertanyaan singkat yang logis yang bisa menggoyahkan keimanan orang Kristen. Nah, Mbak Tri, nih gini, saya cuman pengen menguji nih, tapi ngujinya nguji akal gitu ya maksudnya. Mbak Tri kan selama ini kan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa siapa? Manusia. Ya. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak lihat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantu tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Udah lah. Nah, jadi berarti kira-kira masuk akal nggak, Mbak, ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri, ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir. Ya. Nggak, kalau Mbak mikir berarti Mbak alhamdulillah mikir. Karena banyak orang yang nggak mikir dengan konsep seperti itu. Artinya ada yang bermasalah dengan konsep itu gitu loh Mbak. Ya kan? Kalau bantu Yesus disalib kok tega gitu ya. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib ntar nggak ada penebusan dosa gitu. Terus kalau ikut lari sama murid-muridnya Yesus, berarti berita penebusan dosa itu berarti nggak diketahui sama murid-muridnya. Ya, paham Mbak ya? Ketawanya biasa aja dong.
Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, itu sebuah percakapan ya, sebuah video pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang muslim kepada seorang umat Kristen, yang mana sudah jelas pertanyaan ini sangat logis, walaupun ada seorang Romo yang mengatakan bahwa pertanyaan itu sangat tidak logis, padahal ini benar-benar logis, sangat masuk akal sekali ya. Dan sekaligus ya memang karena pertanyaan ini ada beberapa oten yang menjadi mu'alaf karena berpikir dengan logika yang sehat. Apa yang disampaikan oleh seorang muslim ini, yang dipertanyakan oleh seorang muslim ini sangat jelas sekali. Seorang muslim menanyakan bagaimana kalau bisa diputar kembali ya waktu itu tatkala Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu mau disalib. Jadi logis ya, seorang muslim ini menanyakan bagaimana kalau seorang Kristen ini ada di posisi pada zaman itu. Apakah dia akan membantu untuk menyalib Yesus? Apakah dia akan pergi bersama murid-murid Yesus? Atau dia, ya, ini sangat sederhana sekali ya menurut kami. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan atau pengakuan dari pihak orang-orang Kristen, teman kita orang-orang Kristen, bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, sahabat-sahabat yang alhamdulillah, dalam kesempatan tatkala Yesus itu mau disalib, ternyata murid-murid Yesus itu ketakutan dan mereka meninggalkan Yesus. Sedangkan Yesus itu, ya, menurut pengakuan mereka bahwa disalibnya itu untuk menebus dosa-dosa umatnya. Ini jauh dari umat ya, murid Yesus sendiri kenapa bisa meninggalkan Yesus? Malahan dalam kisah yang lain, Yesus itu sempat berkata ya, menurut pendeta, ya ini mantan pendeta yang usia Waloni, ketika tatkala Yesus atau Nabi Isa disalib itu, Yesus sempat bercakap dan sempat berteriak, Eli Eli lima sabachthani, yang kurang lebih artinya menurut mantan pendeta Ustadz Yahya Waloni itu, apa yang disampaikan Yesus itu kalau di bahasa Arabnya, ilahi ilahi lima tarakthani, ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, sahabat ikhwanillah, bagaimana pertanyaan ini bisa menggoyahkan keimanan orang-orang Kristen? Karena di dalam peristiwa penyaliban Yesus itu tidak semua mendukung, tidak semua membantu, malahan ada sebagian yakni murid-murid Yesus yang kabur. Sedangkan pengetahuan mereka bahwa Yesus disalib itu untuk kemaslahatan umat, untuk membungkus dosa-dosa umatnya. Makanya tak jarang sekali ya orang-orang Kristen apabila disuguhkan dengan pertanyaan ini, mereka akan puyeng sendiri, akan mikir sendiri. Banyak yang klaim, mereka katakan tidak logis akan pertanyaan, padahal itu sangat logis sekali. Bagaimana andai kata kita hidup di zaman Yesus waktu akan penyaliban Yesus sendiri, apakah akan membantu orang-orang itu untuk menyalib Yesus? Apakah akan menyelamatkan atau akan kabur meninggalkan Yesus? Sedangkan Yesus sendiri disalib itu untuk menebus dosa. Nah, sahabat alhamdulillah, mungkin itu hanya sebuah pertanyaan yang sepele, tetapi ini sangat bisa menggoyahkan keimanan orang Kristen, teman kita agama Kristen. Akhir kata, mohon maaf bila ada khilaf, bila kurang paham atau tidak jelas, silahkan ulang kembali videonya dan silahkan simak baik-baik pertanyaan dilontarkan oleh seorang muslim saudara kita ini kepada sahabat kita orang Kristen. Akhir kata, mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.